Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salat asar qabliyah dan ba'diyah. Dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabliyah asar itu ada dan masuk dalam kategori ghair muakkad. Qabliyah asar itu ada, bahkan ada paket khusus. Jadi ini ada cerita paket-paket. Paket ini menguji iman, menguji kekuatan kita untuk meraih surga. Karena Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah engkau mengharapkan surga, ampunan dan surga, kata Allah. Makanya sebelum asar itu ada salat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, tapi masuk kategori ghair muakkad. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 4 raka'atin qabla al-'asri. Dalam riwayat yang lain, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Allah sayang kepada hamba yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Allah sayang kepadanya. Jadi kalau qabliyah asar itu riwayatnya jelas, ada amalannya. Sedangkan ba'dal asar itu sama posisi seperti ba'da subuh. Tidak ada salat ba'dal asar dan ba'da subuh. Tidak ada salat ba'dal asar dan ba'da subuh. Setelah subuh tidak ada salat sampai terbitnya matahari. Ini kita kan nggak boleh salat nih. Sampai nanti jam 6 lewat 35 menit baru boleh kembali salat. Jadi kata Rasulullah tidak boleh ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Asar juga begitu, tidak boleh ada salat setelah asar sampai selesai terbenamnya matahari. Itu kuncinya. Jadi nggak ada salat kecuali salat-salat yang muncul karena penyebab tertentu. Jadi salat itu munculnya karena sebab, bukan karena adanya prosedur salat itu. Contoh salat sunnah tahiyatul masjid, itu bukan disuruh untuk lakukan setelah asar. Banyak kan yang salat tahiyatul masjid sebelum, begitu menjelang maghrib matahari dalam proses tenggelam dia sudah salat di masjid, padahal Nabi mengatakan nggak boleh ada salat sampai terbenam matahari. Itu salatnya muncul karena masuk masjid. Jadi alasannya karena masuk masjid. Salat sunnah wudu juga karena muncul karena berwudu. Tidak ada wudu, tidak ada salat itu. Jadi yang dibolehkan hanya karena munculnya penyebab. Gerhana matahari terjadi sebelum terbenamnya matahari, misal sekitaran jam 6. Mungkin terjadi gerhana matahari jam 6. Anggap aja mungkin, Pak. Bolehkah salat gerhana? Boleh, karena muncul penyebab. Nah, itu saja yang boleh. Selain daripada itu, melakukan salat dengan sengaja tidak dibolehkan. Dan itu bukan waktu yang dibolehkan melakukan salat.